Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal belajar tentang modul 11 yaitu creating room dan juga navmesh yang kedua dan juga gameplay UI. Di sini kita bakal mulai dengan yang namanya creating room. Jadi kita masuk ke bagian mesh logic, kita tambahkan beberapa variabel baru. Yang pertama yaitu room count, room min size dan juga room max size. Yang terakhir adalah surface. Untuk metodenya kita letakkan di bagian bawah sendiri. Di sini ada metode yang namanya add rooms. Nantinya ini akan menjadi lokasi area boss, battle, atau NPC, atau checkpoint, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga memanggil metode tadi ke bagian start, add room, kita masukkan room count, room in size, dan juga max size-nya. Nah, untuk proses yang selanjutnya, kita harus mendownload yang namanya navmesh pada Google Drive. Di sini kita download satu-satu saja. Setelah kalian download, nantinya kalian tinggal masukkan drag and drop ke bagian situ, ke bagian aset. Nah, punya saya karena sudah di drag and drop maka kosong. Kalau belum, nanti kalian bisa klik import bagian kanan bawah. Setelah itu kalian tinggal bikin yang namanya navmesh manager di bagian di bagian hierarki. Kemudian kalian panggil si codingan navmesh surface di bagian bawah. Setelah itu kalian masuk ke dalam script mesh logic dan tambahkan satu library AI di bagian atas dan satu variabel global baru bernama navmesh surface. Selanjutnya tinggal panggil, kita ubah dulu di bagian place enemy max exit-nya dari 0 menjadi 2. Kemudian di baris kode method start kita juga tambahkan yang namanya surface.buildNavMesh di bagian start, di bagian bawah sendiri. Setelah itu kembali ke bagian gameplaynya, kita ke mesh manager, kita masukkan navmesh-nya yang awalnya adalah kosong, kita drag navmesh manager ke bagian surface. Bagi yang dulu masih error di bagian enemy logic, jangan lupa untuk menambahkan yang namanya target find any object by tab player logic. Jadi dia enemy akan mencari seluruh target di bagian permainan pada saat gameplay dijalankan, mana objek yang memiliki script player logic. Setelah masuk ke dalam play mode, kalian dapat melakukan pengujian untuk bisa mendekati enemy. Nah, seperti
yang kalian lihat di sini enemy sudah berhasil untuk mengejar si player. Kalian tinggal ganti chase ring-nya. Namun di sini salah saya adalah karena saya masih menerapkan back manual sehingga enemy masih bisa melewati area yang seharusnya di back menggunakan si Navmesh Manager. Kalian tinggal clear bagian groundnya yang sudah terlanjur di back. Setelah itu nantinya dia akan melakukan backing menggunakan script Navmesh Manager, sehingga seperti yang terlihat akan ada perbedaan area, yang mana area biru adalah area yang dapat dilewati oleh si enemy, sedangkan yang bangunan itu areanya tidak bisa dilewati. Nah, terlihatnya di sini. Area putih itu tidak bisa dilewati oleh enemy. Ketika saya dekatkan player kepada enemy, maka enemy-nya akan mencari player tapi harus melewati si bangunan atau cube kalian. Seperti itu. Bagi kalian yang mengalami error di bagian read, ada muncul read and write, kalian bisa ubah si mesh kalian yang awalnya unchecklist bagian read write, kalian tinggal checklist semuanya. Ini berlaku untuk seluruh objek yang kalian gunakan sebagai wall. Seperti itu. Jadi diubah read write-nya dicentang. Kemudian sesuaikan juga di bagian Navmesh Manager. Open agent setting, kalian sesuaikan dengan yang ada di modul nilainya. Langkah selanjutnya kita integrasikan main menu ke gameplay scene. Jadi kita koneksikan antara scene main menu dengan gameplay. Kita masuk ke build setting. Nah, sebelumnya mungkin belum ada yang bagian mesh, kita tinggal drag and drop scene mesh ke bagian scene and build. Kalian jangan klik yang lain-lain, jangan diklik build and run, jangan. Kalian tinggal keluar saja, tinggal masukkan itu. Kemudian kalian masuk ke main menu. It's not main menu. Main menu. Nah, kalian tinggal buka panel main menu. Jangan lupa ubah di bagian kanvasnya ya guys ya. Dari constant pixel size diganti scale with screen size. Kemudian masuk ke panel main menu dan panggil metodenya dengan cara drag and drop, lalu dipanggil metode ke gameplay. Jangan lupa di bagian script kalian ubah yang awalnya gameplay, kalian ubah ke scene mesh kalian. Terserah di sini karena mesh saya scene-nya bernama hanya mesh, maka itu sesuaikan dengan nama scene kalian. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita perlu mendownload resource UI di dalam Google Drive. Nantinya ini tentang headbar. Kalian bisa download di bagian sini 2D Casual UI HD Unity Package. Selanjutnya kita baru buat UI informasi point player dengan membuat canvas gameplay. Canvas gameplay di bagian mesh. Jadi di sini bikin canvas baru UI canvas terus dinamai dengan canvas gameplay.
Saya sudah ada di atas sini. Ya sudah. Canvas gameplay. Oke. Selanjutnya kita membuat UI helper dengan menggunakan aset yang sudah di-download tadi. Karena saya belum memasukkan aset, maka kita masukkan terlebih dahulu. Oke, import. Setelah itu kita cari background image yang menggunakan GUI 23 dan juga foreground-nya image yang menggunakan GUI 19. Terserah untuk settingan kalian seperti apa sebenarnya. Oh no, nggak berubah nama canvas gameplay. Oke. Tambahkan image. Nah, peletakan image untuk ukuran image-nya sesuaikan dengan yang ada di modul. Di sini 602 dan 75. Oh, what is so big? Terus kalian kalau misalkan mau meletakkan di pinggir, kalian buka bagian ini, kemudian kalian tahan Alt sampai ada perubahan struktur, kemudian kalian baru klik. Nah, kalian bisa lihat di sini baru ada perubahan lokasi. Oh my god, it's so big. Gede banget ya. Juga, oh ini. Nah, setelah itu kalian ubah si UI-nya, background-nya pakai GUI 23. Background, foreground, head text. Ini bagian background aja. Background. Kita cari GUI 23. Sprite. Nih 23. Klik. Kita masukkan ke sprite. Kalau dirasa kurang, lokasinya kurang sesuai, kalian tinggal pindahin ya guys ya. Misalkan pindahkan seperti ini. Setelah itu kalian tambahkan juga si foreground. Kalian ubah isi pakai GUI 19. Oke. Setelah itu kalian tambahkan help text, UI text, help text. Oke. Oh, untuk darah ini kalian tinggal ubah warnanya ya. Warnanya kan hijau, kalian ganti merah. Help textnya lokasinya samakan aja. Kita pakai ini, terus baru ditaruh sini. Kita isi misalnya. Kemudian pada UI foreground kita setting image-nya menjadi horizontal fill, slice fill, radial button horizontal. Oke. As you can see, di sini ada perubahan. Ketika kita fill amount-nya 1, semakin ke kiri semakin kosong. Setelah itu kita bikin script baru bernama UI gameplay logic. Oke. Kita ngoding bareng-bareng guys. UI gameplay logic. UI gameplay logic
kita isi dengan image helper tadi dan juga teksnya. Setelah itu kita tambahkan yang namanya di player logic variabel global bernama float max health di sini, dan juga UI gameplay logic UI gameplay. Setelah itu kita panggil di bagian method start, max health-nya kita sandingkan dengan hit points. Kemudian untuk UI gameplay kita panggil metode update helper. Jangan lupa di save. Kemudian tambahkan satu script baru pada bagian metode player get hit. Player get hit, player get hit, player get hit. Nah, UI hit point keluar hit point. UI gameplay dot update helper hit point max health. Lalu di bagian inspector script UI gameplay logic dan player logic, ya tinggal masukkan teksnya. UI gameplay logic. Taruh mana ya? Sini. UI gameplay logic. Non kita taruh hotbar foreground text. Oke. Kemudian untuk player logic, nah ini ada UI gameplay, kita masukkan seperti itu. Pada scene mesh ini kita juga harus menambahkan UI untuk game over. Jadi kita tinggal tambahin panel yang berisi satu teks dan dua button. Tambah UI panel game over.
Setelah itu di bagian UI gameplay kita perlu yang namanya library management. UI gameplay logic. Nah, untuk game resultnya di sisinya ketika kalian try again, kalian akan masuk ke maze, sedangkan ketika kalian game over, kembali ke main menu, kalian ke main menu. Jangan lupa untuk memastikan bahwa si nama ini sesuai dengan yang ada di scene kalian. Misalkan di sini adalah maze, di saya maze dan juga main menu. Pastikan di bagian scene juga namanya seperti itu. Nah, di sini kalian tinggal masukkan panel game result-nya. Text result. Di bagian buttonnya, tambahkan game result decision. Oke, kita arahkan player ke enemies.